Masih bersama kajian hati. Pemirsa dan para bunda, kita akan dengarkan lagi dan pengen denger lagi, mungkin ada jamaah yang ingin bercerita juga. Silahkan. Silakan. Siapa yang mau bertanya di Kami sini? persilahkan. Assalamualaikum Ahilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima. Saya anak yatim piatu dari kecil. Beberapa bulan terakhir ini saya sedang mengurus perpisahan saya dengan suami saya. Dan prosesnya lumayan rumit ya, karena kan mantan suami saya ini seorang anggota. Saya menikah baru 2 tahun dan sudah dikaruniai anak satu, usianya 1 tahun setengah. Nah, saya memutuskan untuk berpisah karena suami saya ini sudah menggunakan banyak uangnya untuk berjudi, Ustadz. Dan yang terakhir ketahuan saya memutuskan untuk pisah karena dia sudah berselingkuh 2 kali. Dan yang terakhir dengan perempuan sudah berpacaran gitu ya, dengan perempuan lain 5 bulan yang saya ketahui, Ustadz. Suami saya juga secara diam-diam saat saya tidur menggunakan akun saya untuk mendaftarkan pinjaman online. Ada beberapa akun pinjaman online, itu totalnya hampir puluhan juta. Dan itu menggunakan nama saya. Nah, saat beberapa bulan mengurus pisah ini, suami saya juga kan menggunakan, saya menjual rumah, Ustadz. Rumah orang tua saya, jadi rumah waris. Nah, beliau juga menggunakan uang waris saya ratusan juta totalnya. Saya juga digunakan untuk hal tersebut gitu ya. Nah, saat mengurus pisah ini, saya bilang sama suami saya untuk membayar hutang itu karena janjinya dia meminjam. Dan jawabannya, demi Allah semua hutangnya akan saya bayar. Pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana saya menjelaskan ke calon mantan suami saya kalau uang yang sebelumnya dia berikan setelah menikah adalah nafkah. Sedangkan itu kan kewajiban dia sebagai suami untuk menafkahi istri dan anaknya. Sedangkan hutang itu kan kewajibannya untuk membayar. Dan yang kedua, setelah saya mengurus proses perpisahan ini, dia tidak menafkahi anaknya sudah 3 bulan gitu, Ustadz. Bolehkah Ustadz saya meminta bahwa dia harus menafkahi anaknya? Bukan untuk saya, tetapi saya takut, Ustadz, karena itu adalah kewajiban dia. Dan yang ketiga, Ustadz, berdosakah saya tidak mempertahankan rumah tangga ini? Mohon Ustadz untuk jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda. Ada 3 pertanyaan yang beliau tanyakan. 1 terkait dengan nafkah. Ingat, seorang suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Nafkah itu dibagi 2, 1 yang sifatnya lahir, 2 yang sifatnya batin. Kalau boleh dibagi dalam 3 bagian, 1 ketenangan, itu nafkah. 2 keamanan, itu nafkah. Dibagi dalam 3 bagian, sandang, pangan, papan. Seorang suami wajib memberikan pakaian untuk istrinya. Seorang suami wajib memberikan makan untuk istrinya. 3, seorang suami wajib menyiapkan tempat tinggal untuk istrinya. Terlepas mau ngontrak, mau ngekos, mau beli, mau nyicil, pokoknya ada tempat tinggal yang harus disiapkan. 1 ketenangan, 2 keamanan, syukur-syukur yang ketiga kenyamanan. Maka tidak boleh menghitung, kan aku juga ngasih sama kamu, lain urusan. Adapun dia minjem sama kita, itu urusannya hutang. Dan terus kita punya kewajiban untuk menagihnya. Kecuali di awal memang ini harta-harta bersama. Tapi kan beliau udah bilang, ini harta izin, hasil waris dari orang tua beliau. Ini harta dipakai buat judi online.
dipakai buat mabuk, dipakai buat selingkuh. Maka masuk pertanyaan kedua, Aa, berdosakah aku meminta pisah dari suamiku yang seperti ini? Tidak. Kenapa? Jelas-jelas zolim. Jelas-jelas ada alasan yang kuat. Kecuali memang pada akhirnya dia mau berubah. Maka Mbak, kalau dirasa gak ada perubahan, kalau dirasa gak ada perbaikan, dan Mbak ngerasa gak kuat dengan rumah tangga ini, Mbak punya hak untuk meminta berpisah. Karena itu untuk kebaikan yang bisa kita hadirkan. Dan yang ketiga, ingat, tidak ada mantan anak, tidak ada mantan ayah. Sampai kapanpun melekat darahnya, sampai kapanpun melekat namanya. Betul? Maka seorang ayah, walaupun engkau sudah berpisah dengan istrimu dan engkau punya anak, engkau masih punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada siapa? Anak. Dan cukuplah berdosa jika ada seseorang yang melalaikan tanggung jawabnya kepada yang ditanggungnya. Mbak, jangan khawatir, berjalan terus. Hidup memang pilihan, kita butuh hidup untuk lebih baik ke depan. Insya Allah. Jadi awalnya itu sebelum menikah, ternyata suami aku tuh punya bermasalah sama 16 orang gitu. Nah 16 orang ini awalnya pas aku lagi kerja aku dipanggil lah nih untuk datang ke kantornya, karena aku kira kita lagi mau ngurus nikah kantor kan, dan semua berkas kan udah selesai. Nah aku dipanggil itu seminggu mau nikah. Pas aku datang ke sana dikabarin lah ternyata suamiku nih kena kasus nih sama 16 orang. Totalnya kerugiannya hampir 800 juta. Ini pernikahannya mau dilanjut atau enggak gitu kan. Terus aku kayak shock banget, maksudnya kita udah nyebar undangan, kita udah venue semua, pokoknya udah rapih lah ya, maksudnya udah tinggal duduk nikah gitu kan. Karena aku tahu alasannya seperti itu, akhirnya aku memutuskan ke kanitnya bahwa ya udah kita tetap menikah gitu. Karena kalau misalnya emang ujiannya ekonomi, aku bilang ya insya Allah aku juga masih bisa bekerja. Beberapa bulan setelah lahiran barulah dia berubah jadi jarang pulang segala macam. Jadi alasannya dia selalu ya kan saya beda sama yang lain. Kalau yang lain udah pulang ya kan karena dia harus nutupin karena kan dia nggak punya utang sebesar saya gitu. Sedangkan saya kan harus bayar ini ya kan karena hutang-hutang itu kan. Karena gemes aku kan, akhirnya aku cari lah nih cewek, aku samperin lah, aku suruh bikin dia surat pernyataan bukti bahwa aku mau pisah. Ya jelas gitu, si pelaku udah mengakui bahwa dia berselingkuh sama suami saya gitu. Setelah curhat, alhamdulillah jauh lebih lega banget ya. Maksudnya tadi tuh aku bener-bener geter banget, bahkan kayaknya aku nggak percaya bisa duduk di sini gitu. Ya masya Allah, alhamdulillah banget aku bisa selega ini gitu. Ini nggak pernah aku rasain sebelum-sebelumnya sih gitu. Bunda, rumah tangga itu ibadah yang paling lama. Rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Kalau rumah tangga itu ibadah, berarti ada banyak pahala yang Allah siapkan untuk setiap kebaikan yang kita hadirkan di rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang baik-baik saja. Mudah-mudahan rumah tangga kita Allah jaga dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ada di antara kami yang saat ini sedang diuji dengan rumah tangganya. Ada yang sedang diuji dengan keluarganya. Ada yang sedang diuji dengan trauma sakit di masa lalunya. Ya Allah, kami mohon kepadamu, sembuhkan rasa sakit yang pernah kami alami ya Allah. Seberat apapun ujian yang Engkau berikan, kuatkan hati dan tubuh kami untuk melewati semua ujian itu. Ya Allah, tidak ada yang berat dalam pandangan-Mu. Tidak ada yang sulit.
dalam ketentuan-Mu. Ya Allah, tunjukkan jalan terbaik untuk setiap masalah kami. Ya Allah, angkat semua ujian yang sedang menimpa kami. Ya Allah, dekatkan kami dengan kebaikan. Jauhkan kami dari keburukan. Bahagiakan kami di dunia. Bahagiakan kami di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup, agar kamu merasa tentram kepadanya dan jadikannya di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Dari Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Saya Deswita Maharani, Ahilman undur diri dari hadapan pemirsa Kajian Hati. Mohon maaf lahir dan batin, kita akan bertemu lagi pada Kajian Hati episode berikutnya. Kajian Hati.